Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Insan Habibi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di video kali ini bertujuan untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Usul Fiqh 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana. Baiklah, di sini saya akan mengambil tema yang berjudulkan tentang hukum syara. Nah, jadi hukum syara secara etimologi, kata hukum al-hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi usul fiqh, hukum atau al-hukum berarti secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama tentang al-hukum. Di antaranya, pertama menurut Wahba Az-Zuhaili, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang dapat berupa tuntutan, pilihan, dan ketentuan-ketentuan. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalaf dalam mendefinisikan hukum mengganti kalimat khitab Allah SWT dalam definisi di atas dengan tuntutan syari dengan tujuan agar hukum bukan saja ditentukan Allah melainkan juga ditentukan Rasulullah melalui sunnahnya dan melalui ijma' para ulama. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan hukum itu adalah seperangkat aturan yang mengikat bagi setiap individu dalam masyarakat dan mempunyai sanksi hukum. Sedangkan hukum syara merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa Arab atau al-hukum asy-syari' yang terdiri atas dua kata hukum dan syara'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum didefinisikan peraturan yang dibuat oleh penguasa, pemerintah, atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau di suatu negara. Sedangkan pengertian hukum secara syara' secara singkat disebutkan yaitu hukum Islam. Secara etimologi, kata hukum al-hukum berarti mencegah atau memutuskan. Sedangkan kata asyara secara etimologi berarti jalan menuju aliran air atau jalan yang mesti dilalui atau aliran air sungai. Sedangkan menurut ahli usul fiqh, hukum syara adalah kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, perbuatan atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan, misalnya kitab titah Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat atau janganlah kamu memakan harta riba. Sedangkan menurut ahli fiqh, hukum syara adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap mukallaf. Misalnya tentang wajibnya sholat bagi seorang muslim sebagai pengaruh dari titah Allah yang menyuruh sholat, atau haramnya memakan harta riba sebagai akibat dari larangan Allah memakan harta riba. Terdapat perbedaan penggunaan istilah hukum syara di kalangan ulama fiqh dan usul fiqh. Di kalangan ulama fiqh, yang dimaksud dengan hukum syara adalah sifat-sifat dari suatu perbuatan mukallaf yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, wajib atau sunnah atau haram atau makruh dan atau mubah. Sedangkan di kalangan ulama usul fiqh, yang dimaksud dengan hukum syara adalah kedua pengertian, yaitu Al-Quran dan hadis yang mengandung hukum yang menjadi dalil ketentuan sifat suatu perbuatan mukallaf dan sifat dari perbuatan mukallaf itu sendiri seperti wajib dan haram. Dengan kata lain, menurut usul fiqh, yang dimaksud dengan hukum syara bukan hanya ketentuan dari sifat perbuatan mukallaf, wajib, haram, dan seterusnya, tetapi juga
juga dalil-dalilnya yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Contohnya ada terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Adapun satu dalilnya ada di dalam surah Al-Isra ayat ke-32 yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, bahwa zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi menurut ulama usul fiqh, kedua ayat tersebut merupakan hukum syara karena keduanya merupakan titah Allah Subhanahu wa taala terhadap mukallaf. Demikian juga dengan sifat dari perbuatan mukallaf yang disebutkan dalam kedua ayat di atas, yaitu hukum wajib melaksanakan syara. Sedangkan menurut ulama fiqh, dari kedua ayat tersebut yang dimaksud hukum syara hanyalah hukum wajib melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sedangkan kedua ayat tersebut dengan dalil hukum bukan hukum syara itu sendiri. Pada hakikatnya timbulnya perbedaan istilah yang digunakan ulama usul fiqh dalam ulama fiqh di atas disebabkan perbedaan sudut tinjauan masing-masing. Jadi, hukum syara itu adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Selanjutnya adalah pembagian hukum syara. Pada uraian sebelumnya telah diuraikan definisi tentang hukum syara. Dari uraian tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan hukum syara adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan termasuk juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, dan baik dalam bentuk talab. Yang dimaksud dengan talab adalah tuntutan atau perintah untuk melakukan perbuatan ataupun larangan meninggalkan suatu perbuatan. Nah, jadi secara garis besar hukum syara itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama itu hukum taklifi dan yang kedua itu hukum waddi. Hukum taklifi ialah menurut para ulama ahli usul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan larangan, anjuran untuk tidak melakukan atau tidak berbuat. Sedangkan hukum waddi yaitu firman Allah yang berbentuk waddi yang seperti ketentuan yang menjadikan suatu ketetapan hukum. Ulama usul fiqh mendefinisikan hukum waddi dengan aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi sesuatu yang lain atau menjadi syarat bagian atau menjadi penghalang untuknya. Maksudnya ketentuan-ketentuan ditetapkan syara untuk menentukan ada atau tidak adanya taklifi. Jadi itulah sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.